فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala mulai malam hari ini sampai beberapa malam yang akan datang, insyaallah kita akan membaca risalah yang ditulis oleh Syekhuna Abi Ammar Yasir Al-Adani hafizahullah taala berkaitan dengan perkara yang sedang marak dan senantiasa terulang-ulang di setiap tahunnya, yaitu berkaitan dengan masalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di setiap waktu semakin banyak syubhat yang dihembuskan seiring dengan banyaknya penjelasan-penjelasan yang datang dari ahli sunnati wal jamaah memperingatkan manusia dari kebid'ahan perkara tersebut. Oleh karena itulah penting bagi setiap penuntut ilmu secara khusus dan setiap sunni salafi secara umum untuk mengetahui bagaimana cara untuk membantah syubhat-syubhat yang ada. Karena semuanya kita telah yakin afanillah bahwasanya Maulid Nabi, peringatannya, perayaannya merupakan perkara bid'ah di dalam agama kita. Akan tetapi banyak dari saudara-saudara kita yang menganggapnya itu sebagai amalan ibadah yang bahkan merupakan bentuk kekurangan ketika tidak mengadakan perayaan tersebut. Maka insyaallah taala pada lembar demi lembar pada risalah ini kita akan membaca bagaimana Syekh memaparkan dengan pemaparan yang mudah dalam bentuk dialog antara mujiz wal mani', antara pihak orang yang membolehkan dan yang melarang. Sehingga pada risalah ini kita mengambil beberapa faedah penting. Yang pertama tentunya tentang ilmu berkaitan dengan hukum Maulid Nabi.
Yang kedua tentang syubhat dan bagaimana cara membantahnya. Yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran dari metode dalam menjelaskan. Kenapa akhwani fillah? Karena untuk membongkar suatu syubhat, butuh untuk seorang memiliki kemampuan yang bagus dalam mengungkapkan. Bagaimana bisa semudah mungkin agar diterima oleh manusia. Dan risalah ini, sebagaimana dalam muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, asalnya adalah sebuah muhadharah, sebuah ceramah yang beliau sampaikan, kemudian atas permintaan sebagian ikhwah untuk dituliskan dalam suatu kitab agar mempermudah dan semakin meluas faedah, akhirnya dituang dalam risalah ini. Insyaallah Ta'ala kita akan mendapatkan faedah yang banyak akhwani fillah dari dari penjelasan-penjelasan beliau ketika membongkar syubhat-syubhat yang dibawakan oleh mereka-mereka yang mengadakan perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Sebelum kita masuk akhwan, judul dari risalah ini, hal nahtafilu bil maulid? Apakah kita akan merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-maulid yaitu bentuk isim zaman dari walada yalidu. Wiladatan, kemudian isim zamannya apa? Maulidan. Sehingga keliru pada lisan-lisan masyarakat yang mengatakan maulud, peringatan maulud. Ini sudah salah hukum dan salah ungkapan. Kenapa? Karena maulud itu adalah yang dilahirkan. Maulud itu bayinya, bayinya. Sedangkan yang diperingati maksudnya adalah apa? Peringatan hari lahirnya. Sehingga ungkapannya maulid. Ini dari sisi pengungkapan. Peringatan maulid Nabi alaihi salatu wassalam, yang diyakini bahwasanya beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, yaitu Amal Fil, yaitu tahun di mana Abrahah menyerang Mekah, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah. Akan tapi akhwan, bulan dan tanggal ini pun kita tidak mendapati riwayat yang kuat untuk bisa menetapkannya. Makanya penetapan perayaan tersebut di tanggal dan bulan yang masyhur seperti ini juga dibangun di atas tarikh yang tidak meyakinkan, dan bahkan yang datang dengan penanggalan yang yakin itu adalah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang wafatnya Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal. Kita tidak berlama-lama, kita baca muqaddimah dulu dari Syekh Hafizahullah Ta'ala di halaman kelima. Setelah membuka risalahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa dan keburukan-keburukan amalan. Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa saja yang Allah berikan hidayah,
maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau untuk menegaskan dan menguatkan kaum muslimin bahwasanya hidayah itu semata-mata dari Allah. Maka sepantasnya kita betul-betul meminta hidayah kepada Allah dan meminta perlindungan jangan sampai disesatkan. Di sisi yang lain ini juga untuk mematrikan pada diri para da'i ilallah, para khatib-khatib, bahwasanya tugas dia adalah menyampaikan. Tugas kita semua ikhwan hanyalah menyampaikan. Yang akan Allah berikan hidayah, yang akan menerima, dan tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau memang seorang telah ditetapkan sesat, bagaimanapun usaha kita mengajaknya, tidak akan mungkin kita bisa memberikan hidayah kepadanya. Yang penting tugas kita menyampaikan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, mengajak manusia pada kebaikan dan memperingatkan mereka dari keburukan-keburukan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala hafizahullah ta'ala fa inna as-sara'a baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil qadim. Sungguhnya pergulatan antara pengemban kebenaran dan orang-orang yang mengikuti kebatilan itu sudah ada semenjak dahulu. Perkara yang telah lama senantiasa ada pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Qidama hadzal insan, sebagaimana telah terdahulu pada penciptaan manusia, yaitu semenjak penciptaan manusia, yaitu bapa kita Adam, di situ mulai ada pertentangan antara pengemban kebenaran dan pengemban kebatilan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, kemudian Iblis dengan kesombongannya enggan untuk sujud. Disitulah awal permusuhan antara Nabi Adam beserta anak keturunannya dengan Iblis beserta semua pengikutnya. Qala fa ahlul batili yabuthuna syubahahum wa ahlul haqqi yarudduna zayfal batili bil wahyi. Adapun ahlul batil, mereka terus-menerus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Dan ini harus kita sadari ya kawan. Apalagi pada masa sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, semakin mudahnya manusia untuk menyebarkan tulisan dan perkataan, syubhat-syubhat semakin mudah tersebar. Maka jangan sampai kita kalah. Kita harus mampu untuk mewujudkan kalimat setelahnya, wa ahlul haqqi yarudduna zayfal batili bil wahyi. Dan pengemban kebenaran mereka membantah kotoran-kotoran kebatilan yang berupa syubhat-syubhat yang disebarkan tersebut dengan wahyu. Fasyattan baina al-fariqain, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Maka sungguh sangat jauh perbedaan antara dua kelompok ini. Kelompok yang menyebarkan kebatilan, yang mereka mendapatkan dosa atas perbuatannya dan juga menanggung dosa semua orang-orang yang dia sesatkan. Dengan kelompok yang kedua, mereka-mereka yang mengemban kebenaran, mengajak manusia kepada kebenaran dan memperingatkan dari kebatilan-kebatilan dan kesesatan. Ya, mereka akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan sebabnya.
fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Satu golongan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan golongan yang lain telah ditetapkan atas mereka untuk tersesat. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Wa hiyalu ahli al-ahwa'i tatanawwa'u bainal faynati wal ukhra likai yantaliya zayfuhum ala awamil muslimin. Dan tipu muslihat para pengekor hawa nafsu itu sangat bermacam-macam dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, akhwan. Nah, tipu muslihat mereka semakin bermacam-macam. Tujuannya apa? Likai yantaliya zayfuhum ala awamil muslimin, untuk bisa menyebarkan syubhat-syubhat mereka, kotoran-kotoran kebatilan mereka di tengah-tengah awamnya kaum muslimin, untuk bisa diterima. Dan korbannya siapa, akhwan? Ya, korbannya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karena fitnah yang disebar di tengah-tengah manusia ada dua jenis. Yang pertama adalah fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Fitnah syahwat yang menjadi sasaran dan korbannya adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan. Orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan akan menjadi korban fitnah syahwat dengan berbagai macam jenisnya. Nah, bahkan terkadang orang yang punya pengetahuan, kita katakan punya pengetahuan karena dia hanya sekedar tahu, sekedar punya pengetahuan tapi tidak memiliki ilmu. Karena ilmu itu, akhwani fillah, dikatakan ilmu yang sebenarnya tatkala membuahkan amal. Tapi tatkala hanya sekedar tahu, sebenarnya dia tidaklah memiliki ilmu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sekedar tahu, punya wawasan tapi tidak memiliki ketakwaan, sangat mudah untuk terkena fitnah syahwat. Adapun fitnah jenis yang kedua, fitnatus syubhat, yang menjadi korbannya adalah orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya akhwanifillah, untuk bisa menangkal kedua-duanya, pertama kali memang kita berupaya untuk membentengi diri dengan ilmu, kemudian yang kedua dengan ketakwaan. Walakinallaha hafidhun dinahu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjaga agamanya, sehingga agama ini senantiasa terjaga dari syubhat-syubhat yang mau disusupkan, dari penyimpangan-penyimpangan yang akan dimasukkan ke tubuh agama ini, karena Allah yang menjaganya. Sebagaimana Allah telah katakan, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Makanya senantiasa ada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pembela agamanya dari kalangan para ulama, para da'i ilallah, untuk menerangkan kepada umat tentang kebatilan-kebatilan yang ada, membongkar syubhat-syubhat yang ditebarkan. Qala wa hadha huwa al-juz'u tsani min hadhihi silsilah al-mubarakah insyaallah taala, silsilatul hiwar al-wajiz baina wani'in wa mujiz. Dan ini adalah juz yang kedua dari serial yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi insyaallah, yaitu seri dialog ringkas antara pihak yang melarang dan pihak yang membolehkan. Jadi memang beliau memiliki beberapa seri untuk memudahkan manusia dalam memahami. Diungkapkan dalam bentuk dialog antara pihak yang melarang dan pihak yang membolehkan. Waqad kanat baqaratu hadhihi silsilah fi qadiyyati tawassul wa hiya bi'unwan mahlan ya sahibat tawassul. Dan dulu
yang merupakan awalan untuk serial ini adalah berkaitan dengan perkara tawassul, dan ini juga perkara yang banyak memakan korban bahkan di negeri kita, akhwan. Nah, para pemuja kubur, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan berkaitan dengan masalah kubur, di antara syubhat yang paling dominan adalah masalah tawassul. Dan kesyirikan yang terjadi tidak disadari oleh mereka dari kalangan jahilnya, masuk dari apa? Dari arah tawassul. Nah, dan beliau punya risalah tentang hal tersebut dengan judul Mahlan ya sahibat tawassul. Pelan-pelan wahai orang-orang yang memiliki syubhat tentang masalah tawassul. Wa hiya raddun ala risalatin asdaraha ba'dul quburiyin bi'unwan Dalail wa haqa'iqit tawassul minal kitabi wa sunnah. Coba judulnya, Masya Allah. Ini kalau orang tidak tahu pengarangnya, bahwasanya pengarang adalah apa? Seorang kuburi, seorang pemuja kubur. Antum beli ke toko buku, mencari kitab-kitab tentang tawassul. Coba judulnya, coba. Dalailu wa haqa'iqut tawassul minal kitabi wa sunnah. Nah, dalil-dalil tawassul dan hakikat tawassul dari kitab dan sunnah. Masya Allah, ini bagus. Nah, ternyata pengarangnya siapa? Kuburi, seorang pemuja kubur. Dan sekarang model-model gitu banyak. Judul-judulnya akhwan membawa Alkitab dan Sunnah, Alkitab dan Sunnah, tapi ketika dibuka pemahamannya pemahaman yang melenceng dari pemahaman kitab dan Sunnah. Karena setiap Muslim mereka akan apa? Akan terdorong memiliki kesenangan, memiliki apa? Keyakinan, kepercayaan ketika apa? Dibubuhkan padanya Alkitab dan Sunnah. Dan itu fitrah, karena memang itu adalah sumber hukum kita dan sumber petunjuk dalam kehidupan ini, Alkitab dan Sunnah. Cuman Alkitab dan Sunnah ini harus dilengkapi dengan perkara yang ketiga, dengan pemahaman salaful ummah. Karena sekedar mendatangkan dalil Alkitab, mendatangkan dalil As-Sunnah, tapi kalau pemahamannya dengan pemahaman dari tokoh-tokoh tertentu yang dia notabene-nya tersesat, maka akan dipahami menyimpang. Makanya kita dituntut untuk memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Siapa mereka? Mereka lah para sahabat. Makanya dalam tafsir butuh kita melihat tafsir para sahabat itu apa. Kemudian para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama-ulama kaum muslimin yang mereka telah meninggal di atas istiqomah, yang dikenal kejujurannya di dalam membela agama ini. Ini penting, sehingga seorang jangan terkecoh dengan bagusnya judul saja, tapi juga harus perhatikan siapa pengarangnya. Nah, ini Syekh menulis risalah tentang tawassul tersebut dalam bentuk dialog untuk membantah sebuah tulisan yang ditulis oleh sebagian kuburiyin dengan judul yang sangat memukau ini, sangat mengecoh. Wa hadzal juz' alladhi baina yadayk yata'allaqu bi amrin yusadibuna fi kulli sanah. Dan juz yang ada di hadapan antum sekalian, yaitu risalah kita ini, berkaitan dengan satu perkara yang senantiasa kita bertemu dengannya di setiap tahun, yaitu perkara peringatan Maulid Nabi. Bahkan mungkin sudah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya, melebihi persiapan kaum muslimin terhadap bulan Ramadan. Mulai dari pengumpulan dananya, panitianya, dan seterusnya. Fayuftahu babun niqashi haula masyru'iyyatihi min adamih, ala wa huwa al-ihtifalu bil maulid. Sehingga terbuka pintu untuk berdialog,
seputar disyariatkannya dan tidaknya. Nah, apakah disyariatkan atau tidak peringatan Maulid Nabi ini? Insyaallah kita akan membaca dari kalimat demi kalimat yang dipaparkan dalam kitab ini dengan pemaparan yang sangat mudah dan gamblang. Ala wa huwa al-ihtifalu bil maulid, yaitu tidak lain adalah peringatan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bi kulli sanatin yanshuruna awraqan fiha syubahun yabuthuhal muhtafiluna bil maulid. Sebab setiap tahun mereka menyebarkan lembaran-lembaran kertas, pamflet-pamflet, kitab-kitab. Kalau pada zaman sekarang ya dengan apa? Dengan tulisan-tulisan di media-media sosial, apakah grup-grup WA atau di channel-channel Telegram atau berbagai macam cuplikan video-video dan yang lainnya yang padanya syubhat-syubhat yang mereka sebar dari orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid. Untuk apa tujuannya? Yuriduna an yuqni'u anfusahum awwalan thumma ghairahum thaniyan bi annahu masyru'. Mereka menginginkan untuk apa? Untuk menjadikan diri-diri mereka sendiri terlebih dahulu bisa apa? Bisa betul-betul qanaah, betul-betul yakin tentang disyariatkannya peringatan Maulid. Kenapa? Karena banyaknya peringatan-peringatan para ulama. Kemudian juga yang kedua untuk bisa apa? Menjadikan orang lain juga mantap, orang lain juga yakin ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang disyariatkan. Nah, makanya penting untuk penuntut ilmu mengetahui hakikat perkara tersebut. Wa aslu hadzal kitabi muhadaratun kuntu alqaituha fi raddi ala syubahil mujizina lil maulid. Dan asal dari kitab ini adalah sebuah muhadarah, ceramah yang dulu aku sampaikan dalam membantah syubhat-syubhat orang-orang yang membolehkan maulid. Tsumma talaba minni ba'du ikhwani al-afadil an aktubaha wa anshuraha hatta ta'umma bihal faidah wa ahbabtuhu ila dhalik raja'an naf'a wal ajra atau raja'an naf'i wal ajri. Kemudian sebagian saudara-saudaraku yang mulia meminta diriku untuk menulisnya dan menyebarkannya agar faedahnya meluas, dan aku menyukai hal tersebut juga. Nah, dengan harapan untuk bisa memberikan kemanfaatan dan pahala. Nah, demikian pula kita akhwani fillah, kita pertama kali mengambil istifadah dari apa yang beliau tulis ini dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dan pahala di sisinya, karena ini ilmu. Nah, untuk kita tahu kebatilan hal tersebut, nah akan betul-betul kita yakin bahwasanya perkara itu batil, dan juga untuk apa? Untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Asallallahu al-azim an yaj'ala hadzal 'amala salihan wa liwajhihi khalisan wa an yaghfira li wa liwalidayya wa li ahli wa li dzurriyyati inna rabbi sami'ud du'a. Baik, kita masuk pada hiwar bainal mujiz wal mani'. Al-hiwar yaitu apa? Dialog. Al-mujiz di sini orang yang membolehkan. Orang yang membolehkan peringatan Maulid. Berarti dialah si penebar syubhat. Sedangkan al-mani' yaitu yang melarang peringatan Maulid. Inilah hadis sunnati wal jamaah yang diungkapkan di sini dengan al-mani'. Baik. Syubhat yang pertama, akhwan, yang biasa dihembuskan oleh mereka melalui jalur kalimat ini. Al-mujiz, antum la tuhibbuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti tuduhannya. Bagi orang yang tidak memperingati Nabi, mesti dituduh apa? Kamu tidak cinta Nabi. Kenapa?
Nah, Al-Mani' menjawab, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Lima, kenapa engkau katakan bahwasanya aku tidak mencintai Nabi? Al-mujiz li'annakum la tahtafiluna bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasannya apa? Dia menuduh orang yang diajak bicara ini si Mani' ini, atau kita ini. Kita posisinya di siapa? Di Mani'. Ya, posisi kita berada di Al-Mani' yang melarang peringatan Maulid Nabi. Dia mengatakan karena kalian tidak memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dituduh apa Zakaria? Tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perhatikan bagaimana sekarang cara membantahnya. Al-Mujiz mengatakan li'annakum la tahtafiluna bi maulidin Nabi. Ya kan? Dia membangun hukum bahwasanya kita tidak mencintai Nabi karena kita tidak memperingati Maulid Nabi. Maka kita katakan Al-Mani', halin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtafala bi. Tanyakan kepada dia, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatinya? Nabi memperingati hari kelahiran beliau? Jawabannya apa, Pak? Pak Baryati? Hah? Tidak. Nah, dia pun ngaku, akhwan. Antum tanyakan kepada orang-orang yang setiap tahunnya memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, Nabi memperingati hari kelahirannya tidak? Maka mesti dia akan mengatakan la, tidak. Kalau dia jujur mesti akan mengatakan la. Tidak, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperingati Maulid beliau, yaitu hari kelahiran beliau tidak pernah diperingati. Tidak ada ulang tahun ketika Nabi umur 40 tahun, 41 tahun ada ulang tahun lagi, 42 tahun ada ulang tahun lagi. Setelah hijrah pun ketika sudah jaya kaum muslimin juga tidak ada hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena intinya kan Maulid Nabi itu peringatan ulang tahun Nabi. Nah, dan dia mengatakan la. Sekarang kita kejar lagi. Hal ihtafala bihi Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum was salafus salihu fil qurunil mufaddalah. Apakah memperingatinya Abu Bakar dan Umar serta Utsman dan Ali dan para salafus saleh di generasi yang utama, yaitu dari kalangan tabi'in, kemudian kalangan atba'ut tabi'in, 3 generasi awal yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi terbaik. Apakah mereka memperingati Maulid? Maka dia akan mengatakan la, tidak. Dan ini mesti jawabannya la. Karena memang generasi tersebut tidak ada pada masa itu peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan idzan limadza tahtafilun? Jika demikian, yaitu jika Nabi tidak memperingati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat yang lain semuanya, sahabat semuanya nggak ada yang peringati. Para tabi'in semuanya, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya, kemudian atba'ut tabi'in dan yang lainnya semuanya tidak ada yang memperingati. Limadza tahtafilun? Terus kenapa kalian memperingatinya? Ngikut siapa kalian? Wa ashabul qurunil mufaddalah alladzina qala fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum lam yahtafilu bi. Dan orang-orang di generasi terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka, mereka tidak memperingatinya. Terus kenapa kalian memperingati? Nah, tidak bisa jawab. Nah, di sini tidak bisa jawab. Paling berkelit.
sebagaimana disebutkan di sini. Sekarang dia berganti lagi ke syubhat berikutnya. Walakin fihi khair. Tapi kan ada padanya kebaikan, mesti gini. Nah, tapi kan ada kebaikan padanya. Fahal fi'lul khairi bid'ah? Apakah perbuatan baik itu bid'ah? Nah, kita jawabnya gimana ini? Tayyib. Peringatan Maulid Nabi kan ada kebaikan. Nah, katanya, apakah peringatan atau perbuatan yang baik seperti ini itu dikatakan bid'ah? Nah, dan ini banyak ikhwan. Ketika mereka sampaikan ceramah-ceramah, sampaikan ke para hadirin, apakah Masya Allah seperti ini, yang baik seperti ini, perkumpulan seperti ini, ngaji seperti ini, kok dikatakan bid'ah, ini gimana? Ini untuk membawa apa? Membawa taib pemikiran yang hadir untuk apa? Menolak bahwasanya perkara itu perkara yang harusnya diingkari. Makanya kita harus tahu bagaimana menjawab syubhat ini, kawan. Taib, perhatikan. Ketika dia mengatakan bahwasanya tapi pada perayaan Maulid itu kan padanya kebaikan. Apakah perbuatan baik itu bid'ah? Maka jawabannya kita tidak menjawab perbuatan baik itu bid'ah atau tidak. Kita tidak perlu jawab itu. Kita luruskan dulu. Maka kita katakan al khair hadakallah fi ittiba'il kitabi wa sunnah ala fahmis salafis salih. Kebaikan Mas, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, itu adalah pada mengikuti Alkitab dan Sunnah. Itu yang namanya kebaikan. Ya, kebaikan itu pada mengikuti Alkitab dan Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh. Itu kebaikan. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa qad ukmila hadzal din. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam keadaan agama ini telah disempurnakan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian kenikmatan-kenikmatanku, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Berarti agama sudah sempurna. Yang namanya sempurna apa? Semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sempurna apa? Tidak perlu tambahan. Kalau sesuatu masih butuh tambahan, belum dikatakan sempurna. Karena sesuatu sempurna kalau ditambah malah akan menjadi buruk. Nah, fal ihtifalu bil maulidi laisa khairan. Nah, maka kita katakan di sini, ketika dia mengatakan bukankah pada Maulid Nabi itu ada padanya kebaikan, kita jelaskan dulu kebaikan itu apa. Yang menjadi tolak ukur suatu perkara ditetapkan baik dan buruk adalah apa? Ketika hal itu mencocoki Alkitab dan Sunnah. Kebaikan itu pada ittiba terhadap Alkitab dan Sunnah. Adapun peringatan Maulid itu bukanlah kebaikan. Loh, kok bukan kebaikan? Falau kana khairan la sabaqana ilaihi sahabah radhiyallahu anhum. Seandainya peringatan Maulid itu adalah kebaikan, tentu para sahabat radhiyallahu anhum telah mendahului kita. Yakin atau tidak? Yakin ini. Mesti. Seandainya pada peringatan Maulid itu memang baik, mesti para sahabat sudah lebih dahulu memperingatinya. Karena mereka orang yang paling semangat dalam kebaikan. Jangan anggap kita ini apa? Lebih semangat dari para sahabat, sehingga kita mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan oleh para sahabat. Faqad qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala inda qaulihi ta'ala, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang kafir tersebut mengatakan kepada orang-orang yang beriman, seandainya itu adalah kebaikan, tentu mereka tidak akan mendahului kami padanya, yaitu tentang apa? Masuknya Islam orang-orang yang dianggap rendahan di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang miskin ini, kok lebih dahulu masuk Islam. Maka pemuka-pemuka Quraisy ini, orang-orang kafir, mengatakan seandainya Islam itu baik, tentu mereka tidak akan mendahului kami. Dan ini pendalilan yang batil dari orang-orang kufar Quraisy. Karena apa? Mereka menjadikan dirinya sebagai tolak ukur. Bahwasanya kalau baik berarti mereka harus yang terdepan. Cuman bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa amma ahlus sunnati wal jamaah fayaquluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut anis sahabati radhiyallahu anhum huwa bid'ah li'annahu law kanat khairan lasabaquna ilaih li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Dan ini ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tafsir beliau disepakati dan diterima oleh semua kalangan, insyaallah taala. Kata beliau, adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka mengatakan pada semua perbuatan dan perkataan yang tidak sabit, yaitu tidak sah dari sahabat radhiyallahu anhu, maka itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena seandainya itu adalah kebaikan, tentu para sahabat akan lebih dahulu untuk melakukannya. Ini pasti ya kawan. Kenapa? Karena mereka generasi terbaik. Nabi SAW telah tegaskan, khairun nasi qarni. Para sahabat ini orang yang terdepan pada semua pintu-pintu kebaikan, sehingga tidak akan ada generasi setelahnya yang bisa mengungguli keutamaan para sahabat dari sisi itu. Bahkan apa? Banyaknya sedekah kita. Seandainya kita menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum bisa seimbang dengan apa? Setengah mud dari sedekahnya sahabat. Ini dari sisi kualitas amalan. Adapun dari sisi semangat dalam beramal, mereka yang terdepan. Makanya seandainya peringatan Maulud dan semua kebid'ahan-kebid'ahan itu baik, maka tentu mereka akan lebih dahulu melakukannya. Tapi tatkala mereka tidak melakukannya, maka berarti itu adalah perkara yang buruk, tidak ada kebaikan padanya. Kenapa? Li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Karena sesungguhnya mereka tidaklah meninggalkan suatu sifat dari sifat-sifat kebaikan, suatu amalan dari amalan-amalan yang baik, suatu ibadah dari bentuk-bentuk ibadah, kecuali mereka akan bersegera padanya. Mereka telah bersegera untuk menunaikannya. Baik, sudah selesai dia, tidak bisa jawab lagi. Kenapa? Karena dia katakan Maulid Nabi ada kebaikan. Kita luruskan yang baik itu bagaimana. Ini penting kawan, antum harus pahami betul-betul, dan ini berlaku pada semua perkara bid'ah. Karena orang melakukan kebid'ahan menganggap itu adalah baik, baik itu peringatan Maulid Nabi atau kebid'ahan-kebid'ahan yang lain yang dilakukan, mesti jawabannya kan di situ ada kebaikan. Kita jawab, kebaikan itu adalah pada ittiba Alkitab dan Sunnah. Ketika itu tidak ada bimbingannya dalam Alkitab maupun As-Sunnah, juga tidak ada contoh penerapannya dari para sahabat radhiyallahu alaihim, maka berarti itu tidak baik. Itu sudah jadi patokan. Sekarang dia beralih lagi ke syubhat ketiga. Antum nomori saja nanti, biar apa? Kita bisa mengumpulkan berapa syubhat sudah. Syubhat ketiga, dia berkelit
da'na min hadza. Kalau gitu udah. Nah, tayyib, tinggalkan masalah ini. Tidak perlu kita teruskan lagi. Fa nahnu nahtafilu bil maulid mahabbatan fihi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan permasalahan tadi. Nah, adapun kami memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena cinta kepada beliau. Ini juga syubhat paling tenarnya. Nah, bahkan termasuk syubhat pokok yang menjadi alasan mereka memperingati maulid Nabi. Kenapa? Karena mengaku itu bentuk cinta Nabi. Dibuat kaos-kaos, dibuat jaket-jaket, nah, tayyib, cinta Rasul, tayyib, dan seterusnya. Maka kita jawab, yasduqu alaikum qaulul qail wad da'awa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin fa ahluha ad'iya'u. Maka sungguh cocok untuk kalian perkataan penyair wad da'awa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin fa ahluha ad'iya'u. Pengakuan-pengakuan selama mereka tidak memberikan bukti-bukti atasnya, maka orang yang mengaku-ngaku itu hanya sekedar kelain kosong belaka, sekedar pengakuan dusta. Demikian pula ini, siapa saja mengaku mencintai Nabi, kalau tidak ada buktinya, ya hanya pengakuan palsu, pengakuan bohong. Famahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatahaqqaqu bil ihtifali bi maulidih. Sebab cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah diwujudkan atau tidaklah terwujud dengan memperingati hari kelahirannya. Nah, jadi kecintaan kepada Nabi itu tidak terwujud dengan sekadar memperingati hari kelahirannya. Wa innama tatahaqqaqu bil amali bi sunnati, dan hanyalah terwujud dengan beramal dengan sunnah beliau. Nah, ini harus dipahami, harus diluruskan orang-orang yang terpengaruh dengan apa? Dengan syubhat ini. Harus diluruskan bagaimana sebenarnya untuk mewujudkan cinta Nabi itu yang benar. Oke, kita katakan cinta Nabi itu tidak diwujudkan dengan memperingati hari lahirnya, tapi hanyalah diwujudkan dengan mengamalkan sunnahnya. Wa taqdimu qawlihi ala qawli, na'am, wa taqdimu qawlihi ala kulli qawlin, dan diwujudkan cinta Nabi itu dengan apa? Yang kedua, dengan mengedepankan perkataan beliau di atas semua perkataan-perkataan orang. Ini kalau kamu betul-betul cinta Nabi, harus kedepankan perkataan beliau dari semua perkataan-perkataan manusia. Wa adamu raddi syai'in min ahadithihi. Yang ketiga, mewujudkan cinta Nabi itu dengan apa? Dengan tidak membantah sedikit pun hadis-hadis beliau. Walina'lama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu qad wasa'ahum dinallahi min ghairi ihtifalin bimaulidih. Idzan falyasa'na ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Nah, setelah kita tahu kawan, cinta Nabi itu terwujud dengan apa tadi? Yang pertama, mengamalkan sunnah beliau. Yang kedua, apa Abdurrahman? Mengedepankan perkataan beliau atas perkataan semua orang. Yang ketiga, apa Raga? Tidak membantah satupun dari hadis-hadis beliau yang sahih. Nah, setelah kita tahu ini, walina'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu qad wasi'ahum dinallahi min ghairi ihtifal, qad wasi'ahum dinullah,
di harokat ya. Qad wasi'ahum dinullahi min ghairi ihtifalin bi maulidih. Idzan falyasa'na ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Ya, kalau kita sudah tahu bagaimana wujudkan cinta Nabi, maka ketahuilah, atau maka kita harusnya tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, agama ini telah memberikan kelonggaran untuk tidak memperingati kelahiran beliau. Maka jika demikian, hendaknya juga menjadi sesuatu yang longgar, sesuatu yang yang luas bagi kita, perkara-perkara yang Rasulullah dan para sahabat diberi keluasan padanya, yaitu mereka memperingati hari kelahiran Nabi. Maka demikian pula kita, tidak usah peringati hari kelahiran Nabi. Ini maksudnya. Wal farahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yaqtasira ala yaumin wahid, bal bi kulli lahadatin min lahadati hayatil muslim. Ini kemudian kita luruskan. Kenapa? Karena biasanya orang memperingati kelahiran Nabi itu katanya bentuk kegembiraan atas lahirnya Nabi. Masa kita mau gembira saja dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok tidak boleh? Ya kan? Itu juga syubhat. Maka kita katakan, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin hanya terbatasi pada satu hari saja, 1 bulan saja atau 2 bulan saja. Ini sampai biasanya Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani itu masih peringatan terus, ya kan? Ya, katanya gembira dengan lahirnya Nabi. Maka kita katakan kegembiraan dengan lahirnya Nabi itu tidak hanya pada 1 hari atau 1 bulan 2 bulan ini, tapi harus ada pada semua detik dari detik-detik kehidupan seorang muslim. Kehidupan kita, ikhwan, harus dipenuhi dengan kegembiraan atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa mengenal kebenaran. Dengan apa bentuk kegembiraan atas lahirnya Nabi? Biltizami awamirihi wajtinabi nawahi, dengan menetapi perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Bukan malah mengaku cinta Nabi, memperingati maulid Nabi, tapi setelah itu bubar, tidak sholat berjamaah. Dan ini banyak peringatan maulid sampai menjelang habis waktu zuhur, kemudian bubar, tidak sholat berjamaah. Wal khudu' likulli ma ja'a bihi min indillahi ta'ala. Bentuk gembira kepada Nabi juga diwujudkan dengan dengan tunduk terhadap semua perkara yang beliau datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Baik. Fala taqiful farhatu amama yaumin wahid, sehingga kegembiraan itu tidak berhenti di hadapan 1 hari saja. Bal naj'alu lana min kulli yaumin jadidin iltizaman aktsar bis sunnah. Rasa gembira ini jangan berhenti cuma sehari saja. Tapi kita jadikan di setiap hari yang baru ini semakin kita kuat dalam menetapi sunnah sebagai bentuk gembira kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira kita atas kelahiran beliau dengan dengan semakin kokoh memegang sunnah. Taib linuhawwila dha'fana ila quwwah, untuk bisa mengubah kelemahan kita menuju kekuatan. Karena kuatnya kaum muslimin ikhwan ketika mereka kuat memegang sunnah. Taib wa nursiya fi anfusina qawaida aqidatina, dan untuk mengokohkan dalam jiwa-jiwa kita kaidah-kaidah akidah kita, yaitu pokok-pokok akidah kita. Wa mabadi al-islamil azim, dan untuk juga mengokohkan di jiwa-jiwa kita dasar-dasar agama Islam yang agung. Baik. Subhanallah. Ini
penjelasan yang sangat gamblang untuk syubhat-syubhat pokok. Kita mengambil untuk pertemuan malam hari ini 3 syubhat. Taib. Yang pertama tadi, taib, tuduhan kepada ahli sunnah bahwasanya mereka tidak mencintai Nabi kalau tidak memperingati Maulid. Kemudian yang kedua, syubhatnya adalah apa? Pada peringatan Maulid itu ada kebaikan. Masa kebaikan dikatakan bid'ah? Kemudian yang ketiga, peringatan Maulid itu sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Kita juga apa? Telah jawab pada pembahasan yang baru saja kita selesaikan. Maka diingat-ingat teman, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita ambil di setiap malam. Untuk sementara, untuk malam-malam ini dan berikutnya, kita semoga bisa menyelesaikan risalah ini dengan cepat dan bisa mengambil faedah secara sempurna. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.